Apakah kita sadar bahwa kehadiran Tuhan ada bagi kita setiap saat? Jika Dia hadir dalam hidup kita seperti CCTV yang 24 jam memantau hidup kita, maka kita juga harus menggunakan hari-hari kita, waktu kita dengan baik. Tidak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu benar apa yang kita lakukan. Penyertaan Tuhan begitu sempurna di segala zaman, di setiap hari, di setiap tahun kehidupan. Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini kita penuh dengan sukacita untuk menerima firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita sejenak untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega. Mungkin kita sering sekali mendengar istilah ini. Di dalam nats ini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Dan kita akan temukan ini di beberapa ayat di dalam kitab Wahyu. Alfa dan Omega adalah huruf Yunani. Seperti di dalam huruf bahasa Indonesia, alfa itu adalah A dan omega adalah Z. Jadi yang awal dan yang terakhir. Alfa dan omega menyatakan bagaimana bahwa Tuhan itu hadir sebelum dunia diciptakan dan sampai pada akhirnya. Pernyataan kekekalan di dalam diri Tuhan Yesus ini memberikan suatu pernyataan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna di segala zaman, di setiap hari, di setiap tahun kehidupan kita. Salah satu makna mengapa Tuhan mengatakan dirinya adalah Alfa dan Omega adalah bahwa Dia telah ada pada awal segala sesuatu dan sampai pada akhirnya nanti. Hal ini sama dengan menyatakan kepada kita saudara-saudari bahwa Dia selalu ada dan akan selalu ada. Itulah Kristus, pribadi yang selalu dan akan ada di dalam kehidupan kita. Pernyataan di dalam nats ini mau memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kita. Seringkali di dalam perjalanan hidup ini kita merasa bahwa Tuhan mungkin tidak ada bersama dengan kita. Mungkin ketika masalah bertubi-tubi datang, kita seolah menganggap Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Tuhan seolah-olah membiarkan kita menghadapi perkara kita sendiri. Itu sebabnya nats ini mau meneguhkan kembali iman kita bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia ada di setiap zaman. Keluarga kita diberkati dari setiap hari ke hari. Inilah janji Tuhan kepada kita. Dialah yang maha kuasa. Jika dikatakan, akulah yang maha kuasa dalam nats ini, hendak memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak sanggup dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kehidupan saya, dan kehidupan saudara-saudari semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini mau kembali mengingatkan, menyegarkan iman kita. Kembali kita merenungkan, apakah kita sadar bahwa kehadiran Tuhan ada bagi kita setiap saat. Jika Dia hadir dalam hidup kita seperti CCTV yang 24 jam memantau hidup kita, maka kita juga harus menggunakan hari-hari kita, waktu kita dengan baik. Tidak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu benar apa yang kita lakukan. Bahkan isi hati kita sendiri pun Tuhan ketahui.
Mungkin sesama kita manusia tidak tahu kalau kita manis di depan, tapi hati kita tidak dia ketahui. Tapi Tuhan mengetahui semuanya, pikiran kita, hati kita, karena dia Allah yang maha ada. Allah yang transenden, dia hadir di segala aspek hidup kita. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jika kita bisa berdusta kepada orang lain, kita berbohong kepada orang lain, tapi tidak di hadapan Tuhan. Dia sungguh mengetahui isi hati kita. Oleh karena itu, jika kita tahu bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega, ada di setiap zaman, ada di setiap kehidupan kita, maka kita harus semakin melihat diri kita. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan selama ini, atau justru kita melanggar perintah Tuhan? Kita boleh saja menipu dunia, tapi tidak dengan Tuhan. Dia sungguh mengetahui apa yang kita lakukan. Alfa dan Omega mau kembali mengingatkan kita, saudara-saudari, Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Tuhan yang sungguh sangat-sangat mengetahui diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dialah Allah yang memulai dan Allah yang akan menyelesaikan. Marilah kita melakukan yang baik dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Iman kita tertuju kepada Tuhan. Biarlah kita semakin melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tatkala kita sedang ragu akan penyertaan Dia, nas ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak sekalipun meninggalkan kita di setiap perjalanan hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga firman ini memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Terima kasih kami telah disejukkan kembali oleh firman yang kembali menguatkan kami. Betapa Tuhan hadir di setiap zaman. Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan hadir ketika kami sedang senang atau bahkan sedih, ketika kami bersuka dan berduka cita. Oleh karena itu, kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, Allah yang memelihara hidup kami. Berkatilah segala sesuatu yang akan kami kerjakan, kiranya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Jika ada di antara saudara-saudara kami ini sedang bergumul, ada yang sedang sakit, tak kunjung sembuh, Tuhan jamalah tubuh mereka, supaya mereka beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Yang lemah akan Tuhan kuatkan. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami mengucapkan syukur dan kami berdoa kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Shalom.